Halo kawan Gizi, kembali lagi di Bagian Talks. Seperti biasa, kita akan mengupas tuntas terkait program makan bergizi gratis dari berbagai sudut pandang. Bersama saya kali ini Zara, bersama dengan narasumber yang luar biasa, kita kedatangan Bapak Haris Setiawan SEMM selaku Direktur Perumda Pasar Tohaga Kabupaten Bogor. Halo Bapak, selamat datang. Selamat Sehat Pak? datang. Alhamdulillah, Lagi sehat sibuk alhamdulillah. apa nih sekarang? Seperti biasa rutinitas Rutinitas ya Pak? di perpasaran Wah, Kabupaten luar Bogor. biasa. Ini kita bakal membahas sesuatu yang mungkin akan menarik perhatian para ibu-ibu nih, Pak. Iya, Karena iya, ini kita akan membahas terkait harga, mungkin ya sedikit iya, dan lain-lain, dan tentunya terkait program makan bergizi gratis. iya, Baik, Pak, langsung saja. Pak, melalui program MBG kan, tentunya terjadi penyerapan produk lokal, termasuk produk-produk yang dijual di pasar tradisional. iya. Nah, menurut Pak Bapak, apa ada perubahan permintaan dari khususnya di pasar tradisional dari sebelum ada program MBG dan sesudah ada program MBG? Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Di pasar tradisional sebetulnya kan itu merupakan jantung perekonomian rakyat ya. Betul. Di sana saya berkaca di skala kecil di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor ada sekitar 6 juta penduduk, ya, di cover oleh kalau di kami mengelola di 26 pasar 26 tradisional, pasar ya, ada tradisional. di 26 kecamatan, walaupun kecamatan di Kabupaten Bogor itu ada 40 ya, itu merupakan perputaran ekonomi di situ. Pertanyaan Mbak tadi adalah terkait MBG, pengaruhnya seperti apa? Nah, selama ini tentu ada pengaruh terkait pergerakan ekonomi di situ, walaupun memang barangkali perlu beberapa evaluasi yang bagaimana ke depan seharusnya program MBG yang luar biasa ini tidak hanya menjadi program bergizi, tetapi bagaimana justru ini adalah mesin ekonomi rakyat yang harus ditata sedemikian rupa sehingga ya kan semua sirkular ekonomi bergerak di situ, sehingga bagaimana para pedagang kami, para pedagang tradisional itu bisa menjadi bagian yang bagian utuh terkait program ini, tidak hanya menjadi penonton. Baik. Gitu ya. Itu yang paling penting. Kami tidak bisa menyalahkan siapapun, barangkali ini perlu evaluasi bersama. Kalau pertanyaan tadi, Terkait apakah permintaan. permintaan itu ada? Tentunya ada. Tentunya ada. Tetapi sejujurnya belum terlalu signifikan karena memang tadi ada kemungkinan yang kita akan bahas di depan. Ya kan, problemnya apa sih kan begitu kira-kira. Oke. Berarti sebetulnya ada permintaan khususnya di Kabupaten Bogor ya Pak ya, tapi mungkin belum terlalu signifikan. Ya. Nah, menurut Bapak apakah hal ini terjadi karena begini, SPPG itu kan pasti dia memproduksi makanan kan setiap hari dalam Ya. jumlah yang besar. Ya. Katakanlah satu SPPG itu kan dia memproduksi MBG itu 2.000 porsi sampai 3.000 porsi per hari. Nah, pasti kan dalam prosesnya mereka mencari supplier yang mungkin dengan harga yang lebih murah dan lain-lain. Artinya banyak sekali yang kita temui juga mereka yang langsung berbelanja langsung ke petani langsung, atau misalnya tempe langsung ke pabrik tempe langsung gitu, ayam langsung ke ayam potong langsung gitu. Nah, apakah karena hal itu yang akhirnya mempengaruhi maksudnya permintaan di pasar ini tidak terlalu terlihat begitu Pak menurut Bapak? Saya berkaca dari pengalaman pertama. Ketika MBG di awal-awal buka, kami memang kebanjiran order. Oh, kebanjiran order. Ya, teman-teman di pedagang itu ujuk-ujuk harga telur meningkat tajam, harga ayam meningkat tajam. Ketika saya konfirmasi ke teman-teman pedagang, pasokan kurang. Kan gitu kan, kurang, ya, karena terserap oleh MBG. Nah, belakangan kalau saya lihat fenomenanya agak unik memang. Hari ini agak melandai justru, agak anomali sebetulnya. Ketika SPPG tumbuh dengan luar biasa, ya kan, seperti di Bogor April kemarin sekitar 604 SPPG, barangkali kalau per Mei hari ini mungkin sekitar hampir 700, tapi efek signifikasi efek dari atau ke pedagang kami memang belum terasa. Kenapa demikian? Kalau saya lihat tadi yang disampaikan Mbak Zara tadi, sepertinya SPPG ini langsung ke para petani Menurut saya itu nggak ada yang salah. Iya, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah, ya kan? Tetapi sirkular ekonomi tidak bergerak di situ. Kalau menurut saya, ya kan? Yang salah itu ketika para dapur ya SPPG itu justru ke pemain besar.
sebagai distributor nih kan gitu kan. Kalau ke petani sih nggak ada masalah. Yang masalah itu ketika ke konglomerasi besar, ya kan, distributor besar yang mereka bisa karena volumenya besar, ya kan, akhirnya bisa mereka kasih harga murah. Ini yang jadi fenomena yang menurut saya dugaan saya seperti itu. Nah, idealnya seperti yang saya sampaikan di awal, makan bergizi gratis ini sebetulnya niatnya luar biasa. Ini keren sekali. Betul. Ya kan, tidak hanya sekedar untuk pergizian, bagaimana meningkatkan gizi anak, tapi yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan potensi ekonomi, bagaimana ekonomi kerakyatan bisa bergulir, ya kan? Nah, untuk itu barangkali perlu ada evaluasi. Misalnya, apa evaluasinya? Misalnya, apakah memungkinkan kalau misalnya BGN itu punya kebijakan afirmasi, ya kan? Misalnya, bagaimana kita bisa melibatkan para pedagang, yang mana mereka UKM, ya kan, UMKM, yang mana mereka juga sebetulnya pelaku ekonomi. Kalau ditanya, mampu nggak sih pedagang saya, pedagang tradisional itu menghandle SPG? Itu kan pertanyaan yang menarik. Pertanyaan itu jawabannya sebenarnya simple. Selama ini juga, kalau saya cerita Bogor, 6 juta penduduk Bogor pun dihandle oleh pasar kami. Betul. Ya kan? Yang terjadi adalah, lalu pertanyaannya kenapa pedagang ini belum bisa menjadi pelaku usaha yang direct, hanya bisa menjadi penonton atau mungkin second layer, ya kan? Di situ barangkali yang perlu kita evaluasi bersama. Saya sih sebetulnya punya analisa, mungkin setidaknya ada 3 faktor di situ. Yeah. Pertama memang akses, ya. Betul. Akses pedagang kepada SPG itu tidak bisa. Berarti ini sudah menjadi apa ya, salah satu tantangan. Tantangan nih. Yeah. Tantangan kami di Perumda Pasar. Betul. Ya kan, karena kami membina para pedagang, ya kan, bagaimana pedagang kami itu tidak hanya sekedar jadi penonton, tapi menjadi pelaku ekosistem ekonomi yang harus bergulir melalui BGN. Ya kan? Tadi terkait akses, barangkali teman-teman pedagang tidak punya akses langsung ke dapur, ke SPG. Yang kedua adalah belum adanya, menurut saya, koreksi kalau saya salah, BGN belum punya standar harga, transparansi harga. Misalnya, sebenarnya tahu ini berapa sih HET-nya, sebenarnya tahu ini berapa sih HEP-nya, kan gitu kan? Itu yang perlu diperjelas. Betul. Transparansi, karena kalau saya lihat, harga tiap SPG itu berbeda-beda. Karena belum ada standarisasi harga. Lalu yang ketiga adalah kendala di kami pedagang-pedagang itu memang belum adanya agregasi. Apa agregasi? Agregasi ini perlu sekali. Bayangkan di satu pasar aja ribuan pedagang, ya kan? Kalau dari 26 pasar kami mungkin kalau pedagang basahan atau pangan itu mungkin belasan ribu lah kira-kira begitu ya. Bayangkan. Tidak mungkin si SPG deal dengan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 15 pedagang. Maka perlu agregasi. Nah, di situ barangkali kita perlu, negara harus hadir di situ, harus ada agregator yang kredibel, ya kan, misalnya BUMD di seluruh Indonesia, BUMD pangan di seluruh Indonesia, BUMD yang mengelola pasar bisa menjadi agregator, termasuk kami di Pasar Tohaga. Artinya deal, misalnya kita yang mengatur sedemikian rupa, tata kelola harganya pun bisa termaintain dengan baik, tidak ada inefisiensi terkait harga, punten. Saya tidak bisa, mungkin bukan kapasitas saya untuk bilang bahwa ada markup harga di situ, tapi bahasa yang sederhana adalah inefisiensi gitu kan. Tapi kalau ada satu tata kelola yang baik, ya kan, kalau ada satu kebijakan kewajaran harga yang ditentukan oleh BGN, barangkali itu bisa jadi solusi. Nah Pak, selama ini kalau Bapak melihat HET yang tentukan oleh SPPG itu mengacunya rata-rata kemana Pak, khususnya di Kabupaten Bogor yang Bapak lihat gitu? Nah, kalau saya lihat memang belum ada standar, ya kan, kecuali barangkali yang memang ada HET seperti minyak, ya kan, gula, gitu kan, itu kan terbatas. Tapi kalau harga acuan pangannya itu memang belum ada. Nah, itu dia barangkali yang perlu disepakati, walaupun mungkin tiap-tiap daerah bisa berbeda-beda ya, berbeda-beda. Misalnya barangkali
misalnya di Jawa Barat sekian, ini sekian dan sebagainya. Itu kita perlu tata kelolanya itu harus diperbaiki. Betul Pak. Nah, terkait dengan Kabupaten Bogor sendiri ya Pak. Kabupaten Bogor itu kan luas sekali Pak. Apakah masing-masing wilayah daerah itu HET-nya kemungkinan berbeda? Karena kan ada Kabupaten Bogor yang jauh pelosok sekali gitu kan, ada yang masih dekat-dekat kota begitu Pak. Bagaimana Pak? Nah ini yang menarik sebetulnya karena satu kabupaten pun bisa berubah-ubah dan berbeda-beda, berbeda-beda. Misalnya kami di Pasar Lewiliang harga cabai hari ini bisa berbeda dengan di Pasar Citeureup yang di timur. Maka kami alhamdulillah kami punya solusi. Selama ini kami ada namanya platform namanya Mitoha. Mitoha itu Mitra Tohaga yang kami secara real time tiap hari itu memantau harga. Bahkan itu sebenarnya bisa jadi acuan, Jadi 26 pasar di kami itu 26 pasar itu bisa dipantau harga cabai di pasar ini berapa sih? Harga cabai di pasar B itu berapa sih? Itu di aplikasi atau gimana? Di aplikasi. Oh, aplikasi. Sudah di aplikasi. Sudah di aplikasi, artinya itu sudah mobile apps bahkan, ya kan? Artinya semua orang bisa akses, ya kan? Warga bisa akses, masyarakat bisa akses, pemerintah daerah bisa akses, bahkan BGN pun bisa akses. Saya rasa kita bisa mulai dari situ. Artinya pergerakan harga yang terjadi setiap hari di pasar kami bisa dipantau di aplikasi itu. Oke, baik Pak. Pak, melihat tadi berbagai tantangan pasar dalam keterlibatannya dalam program MBG begitu ya Pak ya. Tapi kan tentunya pasti ada dampak Pak dengan lahirnya program ini ke para pedagang meskipun sedikit. Nah, dampak yang paling Bapak lihat itu biasanya di mana sih Pak? Nah, sebetulnya dampaknya begini. Ada harapan besar dari para pedagang, kami, pedagang pangan tentunya. Saya sering langsung ke bawah gitu, ke lapangan, nanyain gitu. Ini ada yang serap MBG nggak? Saya sederhananya gimana Pak jawabannya? Pak, di awal-awal sih iya Pak, tapi sekarang kok nggak beli lagi ke saya ya? Gitu kan? Nah, artinya gini, saya menduga ya, oh berarti ini SPPG-nya mulai pintar. Pintar dalam konteks awal-awal memang mereka karena belum punya pola, lalu kemudian mereka secara sporadis beli masing-masing langsung ke direct. Tapi sebetulnya kalau tadi dibilang bahwa apakah sebenarnya mereka SPPG itu atau gini, apakah si pedagang kami ini bisa bersaing? Jawabannya pasti bisa bersaing. Asalkan ya kan ada kejelasan harga, asalkan ada kejelasan demand gitu kan, ya kan permintaan yang jelas dan sebagainya, mereka pasti bisa kok. Nah, memang Pak, kalau boleh cerita sedikit Pak, yang menentukan harga di awal itu siapa sih Pak sebenarnya? Nah gini, nah inilah yang barangkali menarik. Karena publik banyak yang belum tahu gitu, karena kok tiba-tiba harga hari ini misalnya beras kemarin segini sekarang segini, telur kemarin segini sekarang segini gitu. Betul. Memang siapa sih Memang Pak sebetulnya gini, sebetulnya kan itu mekanisme market ya. Supply demand itu kan hukum ekonomi, kan gitu kan. Tetapi barangkali memang ketika ada satu pemerintah mengatur mengatur tata kelola, mengatur harga. Ya kan apalagi misalnya kan kita bisa inventarisir kan sebetulnya. Bukan perkara yang sulit sebetulnya. Ketika MBG ini ya kan banyak produk-produk yang biasa selama ini digunain itu kita tata aja sedemikian rupa harga-harganya kan. Nah, jadi kalau ditanya yang ngatur siapa sih? Selama ini mekanisme pasar. Mekanisme pasar. Nah, untuk itu perlu afirmasi. Kebijakan afirmasi. Yang bagaimana harus ada satu skema ya kan, persentase tertentu barangkali tanda kutip diwajibkan untuk beli ke pasar tradisional supaya ekonomi bergerak, supaya niat baik BGN yang luar biasa ini tidak hanya menyangkut gizi, tetapi bagaimana menumbuhkan ekonomi kerakyatan yang tumbuh subur. Oke, betul sepakat Pak. Nah Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, seiring berjalannya waktu, komoditas apa saja sih Pak yang mengalami peningkatan permintaan paling banyak di pasar Pak? Ya. Untuk program ini ya Pak ya? Sudah pasti telur pasti. Dan ayam. Itu yang paling signifikan. Makanya kalau ikan gimana ikan Pak? Nah, saya juga heran kenapa sih ikan tidak terlalu disentuh. Apa mungkin harganya kali ya Pak ya? Gini, padahal ikan menurut saya itu relatif stabil loh.
ikan lebih stabil. Lebih stabil. Tapi kenapa sih apa namanya hari ini yang melonjak itu justru ayam dan telur. Udah dua itu tuh yang sangat signifikan. Kalau minyak kan memang udah isu nasional ya, kalau itu ya. Betul. Ini yang menurut saya memang belum ada standarisasi dalam konteks apakah memungkinkan nggak sih misalnya BGN ini ya kan ada satu menu yang sudah fix sehingga ke bawahnya pun bisa sama gitu kalau begitu. Oke, kalau ikan kan rata-rata yang dipakai SPPG itu kalau yang kita lihat ya, itu kan lebih seringnya kayak lele mungkin ya Pak ya. Terus juga ikan emas karena atau ikan kembung karena mungkin dari segi harga lebih masuk kayaknya Pak. Tapi kan kalau kayak setara ikannya udah ikan salmon ini nggak masuk kayaknya. Belum ada SPPG yang pakai itu kecuali kalau daerah-daerah tertentu yang memang dekat laut ya Pak ya. Betul. Mungkin mereka lebih bisa gitu. Betul. Oke Pak, selanjutnya. Dengan adanya MBG kan pasti ada multiplier efek ya Pak ya. Nah, apakah program ini juga bisa menjadi pendukung ekonomi daerah dan meningkatkan PAD? Menurut kacamata Pak Haris? Saya sangat yakin sekali. Saya sangat yakin sekali. Lagi-lagi saya ulang-ulang ini. Saya udah ngulang-ulang beberapa kali karena ini poinnya. MBG tidak sekedar bicara masalah gizi. Betul. Tapi MBG adalah ya kan mesin perekonomian kerakyatan. Ya, tentunya kalau ada satu skema yang pro rakyat dalam konteks lagi-lagi saya sampaikan bagaimana pedagang kami di pasar tradisional tidak hanya menjadi penonton tapi menjadi pelaku usaha yang bisa dilibatkan. Bagaimana caranya itu tadi? Bagaimana caranya ada afirmasi, kebijakan afirmasi yang bisa mendukung itu, kan gitu kan. Dan kami tentunya tidak hanya di Perumda Pasar Tohaga Kabupaten Bogor, saya yakin sekali Perumda Pasar di seluruh Indonesia pun sangat memungkinkan untuk menjadi agregator para pedagang. Oke. Kira-kira begitu. Baik, Pak kan tadi Bapak juga sering banget nyinggung tadi ya agregator lalu juga harus ada regulasi yang melibatkan khususnya pasar tradisional begitu. Nah, harapan apa sih Pak 5-10 tahun ke depan harapan Bapak untuk membayangkan pasar tradisional ini dan selama proses berjalannya Bapak sebagai seorang direktur di pasar itu ya Pak Jaya, kira-kira aspirasi apa sih Pak yang sering Bapak dapatkan dari masyarakat atau mungkin petani atau sebelum atau mungkin sesudah ada program MBG? Ya, sebetulnya menurut saya MBG ini adalah momentum. MBG bisa menjadi momentum bagaimana pasar tradisional, para pedagang di pasar tradisional bisa naik kelas. Kita harus mengedukasi teman-teman pedagang, harus mulai berevolusi, bertransformasi digital. Ini paling penting. Kenapa? Karena ketika digital ini yang menurut saya ini problematika di BGN dan di MBG. Kenapa? Karena kan kita tidak bisa tracing, kita bisa track dari mana ini asal pasokan, ya kan? Rantai pasoknya tidak jelas, kan gitu kan. Lalu kemudian standar harganya nggak ada. Saya kebayang saya Mbak, kalau misalnya para pedagang melalui kami di pengelola pasar, ya kan, baik pemerintah daerah maupun BUMD pangan yang bisa ikut serta di situ dalam konteks agregator aja, ya kan. Kebetulan di kami sudah siapkan solusi itu karena itu dari keresahan. Sebenarnya keresahannya bukan di kami aja. Keresahan saya sering banyak sekali ngobrol dengan teman-teman pelaku di SPPG, ya kan. Teman-teman SPPG itu agak kebingungan ketika bikin laporan pertanggungjawaban misalnya. Ya kan, bagaimana ini kalau kita belanja sporadis ujug-ujug nih witansia di mana? Ini traceable apa enggak? Ini bener nggak harga segitu? Jangan sampai ada kesan punten markup dan sebagainya. Kan begitu. Ini kan jadi problematika. Nah, kita ada satu solusi sebetulnya yang kita sudah siapkan, ya kan. Ada kita namanya Miboga, ya kan, Mitra Boga Pasar Tohaga. Jadi apa itu? Ya, itu mengagregasi para pedagang. Ya, ini satu platform digital yang kita khususkan untuk para jadi hub, menjadi penghubung, ya kan, antara SPPG dengan pasar tradisional melalui pedagang-pedagangnya. Itu semua sudah digital semua. Jadi artinya kwitansi tinggal cetak, ya kan, lalu kemudian semuanya kepentingan buat apa, ya kan, menunya apa bisa langsung tercetak di situ dan sebagainya, ya kan, harga transparan, ya kan, jadi tidak ada
punten tidak ada sakwa-sangka Betul. masyarakat bahwa ini markup harga dan sebagainya. Betul, karena harganya juga sudah ditentukan tadi dari dan sudah maksudnya apa ya, sudah jelas ini dari pasar satu harga langsung gitu kan, yang membawahi 26 pasar gitu, sehingga kalau terjadi apa misalnya ketika ada audit invoice ke masing-masing SPPG ini jelas transparan gitu. Dan kami sebagai lembaga yang kredibel yang harus dipertanggungjawabkan, kami di audit BPK, kami di audit inspektorat, artinya sudah CNC di situ. Betul. Dan pastinya akan memicu kepercayaan masyarakat akan jadi lebih bertambah begitu kan. Karena artinya tidak ada lagi menu-menu MBG yang isinya itu zong gitu kan, Pak, seperti yang viral-viral. Karena mungkin itu terjadi ya itu karena mungkin ada SPPG yang tidak nurut. Makanya sekarang di bagian itu, Pak, kalau misalnya terjadi ada SPPG yang markup segala macam itu kan langsung disuspend. Gitu. Nah makanya gini, saya tambahin sedikit. Pertanyaannya barangkali gini, ini mampu nggak sih pasar tradisional? Nah, mampu nggak, Pak? Nah, ini kan menarik. Betul. Justru menurut saya, lagi-lagi saya analogikan, saya di skala kecil di Bogor, 26 pasar saya terbukti bisa menghandle 6 juta. 6 juta. Kan gitu. Lalu kemudian, ini sehat enggak sih? Justru kalau di kami, di pasar tradisional kami, mungkin saya yakin hampir semua pasar tradisional di seluruh Indonesia, saya yakin sekali, bahwa habit pedagang sayur itu, nggak mungkin mereka tidak segar. Betul. Karena polanya itu hari ini mereka ambil dari petani, hari ini harus selesai, harus habis. Tidak mungkin besok lagi dijual kembali. Betul. Artinya apa? Kualitasnya sudah sangat terjamin. Walaupun mereka tidak pakai cold storage dan sebagainya, mereka tidak punya pakai wrapping seperti halnya di supermarket. Iya, betul. Tetapi sejatinya itu yang paling segar gitu. Apalagi Kabupaten Bogor. Segar banget dari kayaknya sayur-sayurnya sudah terjamin segar-segar ya, Pak. Betul. Karena saya pernah dengar, Pak, beberapa SPPG emang kalau nggak ngambilnya di pasar induk di Jakarta itu pasti ngambilnya di pasar di Bogor yang di apa ya? Saya lupa. Ada di Kemang ya kan, ada kemudian di pasar kami di Cilengsi, di Cibinong dan sebagainya. Rata-rata pasti ngambilnya di yaitu Bogor dan ini. Bahkan ada juga dari Sukabumi. Jadi sebenarnya ya dari daerah-daerah itu juga gitu ya, Pak. Betul. Oke, Pak. Tadi kita kenyang nih Pak ngebahas tentang harga, lalu juga keterlibatan pedagang pasar dan lain-lain. Nah, saya coba mau tanya Pak, pandangan Bapak terkait program makan bergizi gratis ini, gitu. Karena kan pasti Bapak juga sering bertemu dengan anak-anak yang menerima MBG, lalu juga mungkin saudara kerabat ya yang juga mendapatkan program MBG, karena kan kita juga lininya ada di B3 ya Pak, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita. Pandangan Bapak terkait program ini gimana sih Pak? Mungkin boleh cerita Pak. Saya boleh testimoni yang real nggak? Boleh, silakan Pak, testimoni yang real Pak. Karena apapun yang keluar dari bahasan BGN Talks ini akan menjadi evaluasi dan masukan. Betul. Khususnya untuk SPPG dan juga BGN sendiri. Ya, saya melihat memang ada dari dua sisi ya. Pertama ada di sekolah-sekolah di kota gitu ya, yang tanda kutip di pusat kota, memang menurut saya mohon maaf izin, kadang-kadang anak-anaknya juga tidak terlalu antusias. Ya kan, mungkin saya nggak tahu lah apakah mereka ekonominya udah mapan dan sebagainya. Tetapi yang ini yang menarik sekali, ini kejadian baru seminggu lalu. Waduh. Baru seminggu lalu ada satu kebetulan di kampung saya, di kampung saya. Itu ada namanya di SD Tanjung Sari 1, Desa Purasari, Kecamatan Lewiliang, boleh dicek. SD Tanjung Sari 1. SD Tanjung Sari 1. Desa Purasari, Kecamatan Lewiliang. Itu luar biasa antusiasnya. Sampai betul-betul saya sudah jadi merinding nih. Kenapa, Pak? Mereka antusias sampai datang, itu namanya mobil masuk MBG itu dijemput. Kayak artis yang hadir, yang datang, MBG, semua MBG, yang menarik. Ini benar. Ya kan, saya nanti mungkin saya share lah, izin nanti videonya. Menarik sekali. Bahkan bilang, Ibu, boleh nggak nambah lagi? Jadi maksudnya, sebetulnya, jadi gini, ini kan sebenarnya merubah atau membiasakan pola sehat. Pola sehat. Di satu sisi juga, mengubah stigma negatif terkait ini buang-buang duit dan sebagainya, anggaran dan sebagainya. Faktanya teman-teman di pedalaman, tanda kutip ya, di 3T barangkali istilahnya, itu sangat bermanfaat sekali. Dan aduh, benar-benar sampai Ibu percaya nggak, mereka sudah udah makan aja dirapihin, mereka anterin lagi ke mobil. Dan itu tiap hari gitu loh.
artinya kan dahsyat sekali gitu loh. Artinya kalau walaupun saya ngelihatnya dari sisi yang lebih makro, yang lebih besar gitu ya. Kalau saya melihat bahwa lagi-lagi saya ulang kembali, ini tidak hanya masalah makan bergizi. Ini tidak hanya masalah bagaimana meningkatkan gizi anak-anak kita, tapi ini bagaimana menciptakan peluang usaha, bagaimana ekonomi kerakyatan bergerak dengan baik, seluruh stakeholder masyarakat ada manfaatnya, ya kan? Lalu kemudian bagaimana perekonomian tumbuh, Betul. ya kan? Itu yang paling penting menurut saya. Iya betul. Kadang Pak, kalau kita lihat ya, di dunia nyata tuh kayaknya ya itu kita berhadapan dengan orang-orang yang sangat welcome menerima program MBG, tapi kayaknya di medsos memang agak apa ya, agak penat juga gitu melihat komentar-komentar. Padahal kalau misalnya di kehidupan seperti ini kayaknya kayak normal-normal aja gitu Ya ya Pak. mungkin makanya ini barangkali perlunya BGN perlu mengedukasi, betul, ya betul. kan? QA-nya harus jalan nih, Betul. komunikasi, informasi, edukasinya itu betul. harus jalan gitu. Sepakat Pak. Makanya kenapa ada BGN Talks ini biar kita makin transparan ini memberikan kan bagian dari informasi kepada QA ya. publik. Betul. Oke Pak. Pak, saya mau sedikit pesan terakhir nih Pak. Untuk generasi muda Pak, mungkin biar lebih semangat lagi, khususnya mungkin untuk bisa menjadi pengusaha atau pedagang. Ya. Silakan Pak. Ya. Gen Z maupun milenial, ya kan harus ambil bagian. Betul. Nggak boleh hanya cuma nyinyirnya doang. Karena kan selama ini kan yang punten ya, yang berkoar-koar bikin stigma negatif MBG itu kan memang barangkali menduga saya banyaknya juga kaum milenial. Sebetulnya ini justru menjadi peran penting. Saya tadi kalau saya simpulkan tadi, kalau kita tarik benang merah, Gen Z, milenial itu kan IT minded. Bagaimana mereka bisa merubah, ya kan? Punten, kelemahan yang belum ada di MBG ini, mereka yang harus bisa kasih solusi inovasi gitu, ya kan? Kedepan saya kepingin anak-anak muda ini tidak hanya menjadi penonton, ya kan? Mereka bisa sesuai dengan keahliannya, anak IT-nya barangkali mengembangkan seperti yang kami kembangkan, ya kan, melalui punya platform digital dan sebagainya. Lalu mereka pun bisa barangkali menjadi pengusaha juga melalui itu, ya kan, melalui pasokan pangannya dan sebagainya, ya kan. Banyak hal-hal yang bisa dilakukan anak-anak muda zaman sekarang. Betul, anak-anak muda memang harus semangat karena banyak sekali peluang-peluang yang bisa diambil gitu. Makanya jangan hanya sebagai penonton saja, tapi harus berperan. Makanya harus aktif, jangan hanya rebahan sambil buka medsos saja. Nah, jadi begitu ya Pak ya. Betul. Baik, kawan Gizi, ini pembahasannya seru sekali. Terima kasih juga untuk Pak Haris yang sudah sangat memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan sampai jumpa lagi di BGN Talk selanjutnya dengan narasumber yang luar biasa. Terima kasih juga Pak Haris waktunya.